Baik Bapak, setelah saya melakukan anamnesia, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Dalam pemeriksaan fisik ini, Bapak agak sedikit tidak nyaman Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya dok, saya bersedia. Baik Bapak. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik saraf ulnaris ya Pak. Boleh dipinjam tangannya Pak? Baik, pemeriksaan saraf ulnaris ini dengan cara meraba ya Pak, menggunakan jari telunjuk dan jari tengah di dalam siklus nervi ulnaris, yaitu lekukan di antara tonjolan tulang, siku, dan tonjolan kecil di bagian medial atau juga disebut dengan epicondylius medialis. Dan lalu telusuri saraf dengan halus sambil melihat mimik pasien. Apakah tampak kesakitan atau tidak? Baik Pak, dalam pemeriksaan tadi saya tidak menemukan benjolan atau penebalan pada saraf ulnaris Bapak. Apakah Bapak merasakan nyeri atau tidak? Tidak dok. Baik Pak, saya di sini akan melakukan pemeriksaan saraf peroneus communis. Baik, boleh kakinya Pak diluruskan dalam keadaan rileks. Lalu pemeriksa duduk di depan pasien dan tangan pemeriksa memeriksa kaki kiri dan kanan pasien dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah pada pertengahan betis bagian luar. Pasien sambil perlahan meraba ke atas sampai menemukan tonjolan tulang caput fibula. Setelah menemukan tulang caput fibula, jari meraba saraf peroneus ke belakang sepanjang 1 cm dengan tekanan ringan dan pemeriksaan tersebut dilakukan berkali-kali dan sambil melihat mimik wajah pasien. Pak, setelah melakukan pemeriksaan saraf peroneus communis, saya tidak menemukan tonjolan atau penebalan saraf tepi pada Bapak. Apakah Bapak pada saat pemeriksaan tadi merasakan nyeri atau tidak? Tidak dok. Baik Pak. Baik Pak, saya di sini akan melakukan pemeriksaan saraf tibialis posterior. Baik Pak, silahkan luruskan kakinya dalam keadaan rileks ya Pak. Di sini posisi tangan pemeriksa menyila dengan si pasien. Pemeriksa memeriksa saraf tibialis kiri dan sebaliknya. Pemeriksa meraba saraf tibialis posterior dengan jari telunjuk dan jari tengah di bagian belakang mata kaki sebelah dalam. Baik Pak, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik saraf tibialis posterior, saya tidak menemukan benjolan atau tonjolan pada saraf Bapak. Apakah Bapak merasakan nyeri atau tidak? Tidak dok. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik dan fungsi sensorik saraf pada kusta. Baik Pak, Bapak bisa memejamkan mata Bapak sebentar Pak? Baik dok. Baik, saya lihat dari depan atau samping apakah mata tertutup dengan sempurna atau tidak. Lalu mata yang tidak tertutup dapat diukur dengan celahnya lalu dicatat. Baik Pak, setelah saya melakukan pemeriksaan fungsi motorik dan fungsi sensorik saraf pada kusta, pada mata Bapak tertutup dengan rapat atau juga bisa disebut dengan normal ya Pak. Baik dok. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi sensorik saraf ulnaris dan medianus. Baik Pak, boleh dipinjam tangannya Pak sebentar? Baik dok. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Bila saya menekan pada bagian telapak tangan pada Bapak, Bapak mengikuti dengan tangan sebelahnya ya Pak. Baik dok. Terasa tidak Pak? Terasa dok, sini dok. Terasa Pak? Terasa di sini. Baik, sebelahnya lagi Pak. Apakah terasa Pak? Terasa dok, di sini dok. Yang ini Pak? Di sini dok. Baik, selanjutnya Bapak bisa
memejamkan mata Bapak, lalu seperti tadi ya Pak, mengikuti yang saya tunjuk ya Pak. Baik dok. Di mana Pak? Di sini dok. Di mana Pak? Di sini dok. Baik Pak, sebelah lagi ya Pak. Di mana Pak? Di sini dok. Di mana Pak? Di sini dok. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik, saraf ulnaris dan medianus pada Bapak, Bapak bisa digolong normal ya Pak, tidak ada gangguan pada telapak tangan Bapak. Baik dok. Pak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik, fungsi motorik atau juga disebut dengan kekuatan otot, saraf ulnaris pada Bapak ya Pak. Boleh dipinjam tangannya Pak? Boleh dok. Baik Pak, bila saya suruh gerakannya Pak, aduksi dan aduksi ya Pak. Baik Pak, aduksi Pak, aduksi. Baik, sebelah lagi ya Pak. Aduksi, aduksi. Baik Pak, selanjutnya saya akan menahan di pangkal kelingking Bapak ya Pak. Lalu Bapak gerakan seperti tadi ya Pak. Baik dok. Baik, digerakkan Pak. Sebelah lagi Pak. Baik, setelah melakukan pemeriksaan tersebut, Bapak normal ya Pak, bisa menahan, bisa menggerakkan jari kelingking Bapak pada saat saya tahan ya Pak. Baik dok. Baik Pak, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik saraf medianus atau juga disebut dengan kekuatan otot Bapak ya Pak. Boleh dipinjam tangannya Pak sebentar Pak? Boleh dok. Baik Pak, bila saya suruh ekstensikan ke arah atas atau ke arah hidung Bapak, Bapak gerakan sendiri ya Pak? Baik dok. Baik, ekstensikan Pak. Baik, sebelah lagi Pak, boleh dipinjam. Ekstensikan kembali Pak. Baik Pak. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan seperti tadi ya Pak, dengan cara ditahan di pangkal jempol Bapak ya Pak. Baik dok. Ekstensikan seperti tadi Pak. Baik Pak. Sebelah lagi Pak. Baik Pak, setelah melakukan pemeriksaan medianus atau pemeriksaan ibu jari, Bapak bisa menahan pada saat saya tahan pangkal ibu jarinya ya Pak. Jadi saya bisa dapat golongkan keadaan ibu jari Bapak kuat ya Pak atau normal ya Pak. Baik dok. Baik Pak, saya di sini akan melakukan pemeriksaan secara perodialis ya Pak. Boleh dipinjam tangannya ya Pak. Boleh dok. Baik, kepalkan ya Pak. Lalu ekstensikan ke atas Pak. Lalu gerakan Pak oleh Bapak. Iya, diputar. Baik, sebelah lagi ya Pak. Kepalkan Pak. Ekstensikan lalu putar. Baik. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan seperti tadi ya Pak. Kepalkan, ekstensikan dan saya tahan ya Pak pada saat saya tarik. Baik dok. Baik, sebelah lagi Pak. Baik. Setelah melakukan pemeriksaan tersebut, Bapak keadaan pergelangan tangan Bapak bisa digolongkan kuat ya Pak atau juga disebut dengan normal ya Pak. Baik dok. Baik Pak, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fungsi sensorik saraf tibialis posterior ya Pak. Baik Pak, boleh kakinya rileks Pak, lalu angkat sebelah Pak. Baik, diluruskan Pak. Bila saat saya tekan oleh ballpoint ini, Bapak tunjuk kembali ya Pak. Baik dok. Di sini dok. Sekali lagi Pak. Di sini dok. Baik Pak, saya akan melakukannya lagi dengan kondisi mata Bapak tertutup ya Pak. Baik, Lalu dok. Bapak tunjukkan seperti tadi ya Pak. Baik dok. Di mana Pak? Di sini dok. Baik. Di mana Pak? Di sini dok. Baik. Baik, setelah melakukan pemeriksaan tersebut, Bapak keadaan Bapak normal ya Pak, tidak ada gangguan. Baik dok. Pak, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik
saat perennials komunis. Baik Pak, kaki Bapak diluruskan, rileks ya Pak. Lalu kaki Bapak diekstensikan ke atas. Lalu saya akan menekannya ya Pak. Baik dok. Tahan ya Pak. Baik. Baik Pak. Setelah melakukan pemeriksaan tadi, kaki Bapak kuat ya Pak, atau juga bisa disebut dengan normal ya Pak, tidak ada gangguan. Baik dok. Terima kasih Pak. Ya sama-sama dok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang KOH-nya ya. Pemeriksaan KOH atau kalidium hidroksida adalah basa kuat yang terbuat dari logam akrilik kalium dengan warna putih yang higroskopis. Higroskopis yaitu kemampuan suatu zat menyerap molekul air dari lingkungan baik melalui absorpsi maupun adopsi. Prinsipnya larutan KOH 10% atau 20% dan melisihkan kulit, kuku, dan rambut sehingga bila mengandung jamur di bawah mikroskop akan terlihat hipa atau spora. Tujuannya yaitu menemukan adanya hipa dan spora pada kulit, kuku, dan rambut. Pengambilan spesimen yang pertama ada alat, skapel, lalu pinset, alkohol 70%, kapas, dan yang terakhir kertas atau wadah. Lalu yang kedua, lokasi. Yang pertama, kulit bagian tepi kelainan kulit. Yang selanjutnya kuku yang mengalami penebalan. Lalu ada rambut rapuh dan berwarna agak pucat. Pada rambut terdapat benjolan, dan yang terakhir daerah sekitar rambut menunjukkan kelainan kulit, misalnya bisisik atau botak dan lain-lain. Cara pengambilannya, yang pertama kerok kulit. Bersihkan kulit yang akan dikerok dengan kapas alkohol 70% untuk menghilangkan lemak, debu, dan kotoran lainnya. Lalu kerokan bagian yang aktif dengan skapel dengan arah atas bawah. Cara memegang skapel harus miring membentuk sudut 45 derajat. Lalu letakkan hasil kerokan kulit pada kertas atau wadah. Bersihkan kuku yang sakit dengan kapas alkohol 70% dengan maksud seperti di atas. Lalu kerokan bagian kuku yang sakit pada bagian permukaan dan bagian bawah kuku yang sakit bila perlu kuku tersebut digunting. Lalu yang selanjutnya, letakkan kuku tersebut pada kertas atau wadah yang bersih. Rambut. Yang pertama, rambut yang sakit dicabut dengan pinset. Lalu yang kedua, letakkan rambut tersebut pada kertas atau wadah yang bersih. Pembuatan sediaan, yang pertama alat, yang kedua kaca objek, yang ketiga kaca penutup, yang keempat lampu spiritus, lalu yang terakhir ada pinset. Reagen, larutan KOH 10% untuk kulit dan kuku. Larutan KOH 29% untuk rambut. Cara pembuatan sediaannya, teteskan 1-2 tetes larutan KOH 10% pada kaca objek. Lalu letakkan bahan yang akan diperiksakan pada tetesan tersebut dengan menggunakan pinset yang sebelumnya dibasahi dulu dengan larutan KOH tersebut. Kemudian tutup dengan kaca penutup. Biarkan 15 menit untuk dihangatkan di atas nyala api selama beberapa detik untuk mempercepat proses lisis. Lalu cara pemeriksaan. Yang pertama, alatnya mikroskop. Yang kedua, caranya pemeriksa sediaan di bawah mikroskop. Mula-mula dengan pembesaran objektif 10 kali, kemudian dengan pembesaran 40 kali untuk mencari adanya hipa atau spora. Hasilnya positif bila ditemukan adanya hipa atau spora, negatif bila tidak ditemukan adanya hipa dan atau spora.